Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa siswi SMA Negeri 1 Trenggalek kelas 10, 11 dan 12. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah yang tentu saja terpaksa kita tidak bisa melaksanakan karena kondisi yang seperti ini. Namun sebelum saya sampaikan hal itu, mungkin khususnya untuk anak-anak kelas 10 yang baru bergabung dengan kita warga SMA Negeri 1 Trenggalek, mungkin saya perlu mengenalkan diri. Nama saya Tamsir, saya guru pendidikan agama Islam di SMA 1 Trenggalek, yang kebetulan saya juga pembina Sekbid 1, Sekbid peningkatan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bagaimana kegiatan keagamaan yang selama ini dilaksanakan di sekolah yang terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena pembelajarannya berlangsung dengan cara daring. Anak-anakku yang berbahagia, karena memang terpaksa kita tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, maka perlu saya sampaikan bahwa jangan sampai kegiatan itu terhenti. Kebiasaan baik ibadah kita kepada Allah jangan sampai berkurang, karena sebagaimana Rasul katakan bahwa orang yang beruntung itu kalau hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau kemarin kita sudah membiasakan kemudian hari ini berhenti, berarti grafik ibadah kita bukan naik justru turun, dan ini termasuk salah satu tanda orang nanti akan su'ul khotimah itu kalau kebaikannya makin tambah umurnya tapi grafik kebaikannya makin menurun. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin merefresh, menyegarkan kembali kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita adakan selama ini agar nanti bisa kalian laksanakan di rumah. Yang pertama, sebagaimana yang kalian laksanakan setiap awal pembelajaran, kita masuk jam 6.45 menit. Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan kegiatan khatam Quran setiap hari. Khatam Quran setiap hari ini bisa kalian laksanakan dengan pelaksanaan yang menyesuaikan situasi dan kondisi kalian. Membiasakan baca Quran setiap hari adalah sesuatu yang sangat baik. Ini untuk menjaga kedekatan diri kita dengan Allah. Apalagi baca Quran itu ibadah yang sangat ringan, sangat murah, dan kemudian sangat singkat, tapi dengan pahala yang sangat besar. Karena sebagaimana Rasul katakan, orang baca Quran itu akan dihitung pahalanya per huruf, ya, satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan ini pahalanya dilipatkan 10 kali. Maka dari itu sangat rugi kita yang sudah bisa baca Quran kalau tidak berupaya untuk membaca Quran setiap hari. Silakan kalian melaksanakan kegiatan ini di rumah dengan waktu yang kalian sesuaikan dengan agenda keseharian kalian. Mungkin waktu yang paling mudah kita untuk melaksanakan adalah setelah selesai sholat subuh atau setelah selesai sholat maghrib. Jadi cobalah di dua waktu itu kalian pilih salah satu. Dan gini ya, kalau kita sudah punya kebiasaan itu jangan mudah ditinggalkan. Kalau dalam kondisi sangat repot misalnya, jangan ditinggalkan, tapi mungkin porsinya yang kita kurangi. Atau kalau terpaksa kita tinggalkan, maka kita menganggapnya sebagai hutang yang nanti akan kita bayar pada waktu berikutnya. Syukur kalau kemudian kalian target, misalnya kalian target khatam dalam waktu 1 bulan misalnya, sehingga kalian harus membaca Quran
Quran setiap hari 1 juz, atau khatam dalam waktu 2 bulan, berarti sehari kalian harus membaca paling tidak setengah juz ya. Atau khatam 4 bulan, berarti dalam sehari kalian membaca seperempat juz atau sekitar 4 sampai 5 halaman. Jadi kita belajar untuk istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Jadi kegiatan khatam Quran setiap hari di sekolah, coba kamu ganti pelaksanaannya dengan khatam Quran pribadi ya, dalam 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, silakan ya, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang kalian miliki. Kemudian yang kedua, budaya sholat duha, yang alhamdulillah pelaksanaan sholat duha di sekolah kita bisa berjalan dengan baik, dan saya harap kebiasaan baik ini juga kalian lanjutkan di rumah ya. Misalnya ketika istirahat di sela kalian melakukan pembelajaran daring ya, sekitar 3 jam kalian menghadap laptop ya, untuk waktu istirahat ini kami gunakan untuk sholat duha ya, karena memang ya, sebagaimana yang berulang kali saya sampaikan, sholat itu termasuk media permohonan kita kepada Allah, karena dalam Quran dikatakan nasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sholat itu sebagai penolong dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Saya yakin kalian menghadapi banyak persoalan ya, terutama berkaitan dengan masa depan kalian, berkaitan dengan studi kalian ya. Mohonlah kepada Allah ya, agar semuanya dimudahkan ya, kita diberi petunjuk dan kekuatan sehingga semuanya bisa kita lakukan dengan baik. Dan itu salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sholat, dan di antara sholat yang kita laksanakan adalah sholat duha. Menjadi kebiasaan Rasulullah setiap menghadapi persoalan yang berat, Rasulullah biasanya menyelesaikan persoalan itu dengan mengawalinya mengerjakan sholat. Termasuk ketika Rasul akan memberangkatkan pasukan perang ya, biasanya Rasul melaksanakan sholat 2 rakaat baru kemudian memberangkatkan pasukan. Ini satu pelajaran buat kita, bahwa ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, kita harus ingat ya, sulit dan mudah itu sebenarnya juga sangat tergantung bagaimana Allah berkehendak. Tidak ada kata sulit kalau Allah memudahkan, tidak ada yang tidak mungkin ya, kalau Allah membuat mungkin untuk kita. Makanya sholat duha silakan ya, yang sudah istiqomah kalian lakukan di sekolah, kalian lanjutkan istiqomah melakukannya di rumah. Kalau bisa bukan hanya sholat duha, termasuk sholat tahajud ya, ini kalian biasakan, karena janji Allah bagi mereka yang rajin melakukan sholat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Allah menjanjikan derajat yang terpuji bagi kita yang istiqomah menjalankan sholat tahajud. Maka dari itu kalian cobalah ya, kalian paksa diri kalian di awal, nanti kalian akan bisa menikmati. Terus ini yang perlu kalian garis bawahi, sesuatu yang besar, cita-cita yang besar itu tidak akan tercapai kecuali dengan usaha dan pengorbanan yang besar pula. Jangan harap cita-cita besar itu bisa tercapai dengan usaha dan pengorbanan yang kecil. Ya, saya katakan usaha besar, pengorbanan besar, karena cobalah ya, ketika kebanyakan orang terbuai dengan pekerjaannya, kemudian kita sempatkan ambil air wudhu, sholat duha, ini pengorbanan. Waktu istirahat ya, khususnya ketika di sekolah, itu yang paling nikmat kita di kantin atau ngobrol bersama teman. Tapi kalau kemudian kita ambil air wudhu dan sholat duha, ini pengorbanan. Apa yang seharusnya bisa kita nikmati dengan enjoy bersama teman-teman, kita korbankan semata-mata dekatkan diri kepada Allah. Demikian juga sholat tahajud. Ketika orang terlena dengan mimpinya, nyaman dengan tidurnya, ya, kemudian kita ambil air wudhu ya, kemudian kita sholat tahajud mohon pada Allah, ini juga pengorbanan besar ya. Maka dari itu, kalau kalian ingin berhasil, cita-cita besar kalian tercapai ya, lakukanlah hal-hal yang seperti ini. Ini jarang orang bisa melakukan ya. Kalau kalian kemudian bisa melakukan, berarti kalian termasuk orang-orang yang luar biasa.
Kemudian sholat zuhur jamaah. Ya, saya sering membayangkan ya kalau sudah masuk waktu mendekati jam 12 kalian masuk istirahat kedua. Saya lihat kalian antri untuk wudhu, kemudian saya datang menyapa kalian, menyalami kalian. Ya, pada waktu itu kita lihat anak-anak berlari ya, untuk yang perempuan ingin mendapatkan rukuk ya, di awal kalian segera datang ke masjid untuk mendapatkan soft awal ya. Tapi sekarang masjid sepi ya, tidak ada orang. Tapi kegiatan ini bisa kita laksanakan di rumah atau kalian bisa melaksanakannya di rumah. Saya yakin di dekat kalian ada musola, di dekat kalian ada masjid. Maka ketika azan dikumandangkan, ya bersegeralah kamu datang ya, memenuhi panggilan Allah. Ya. Jadi salat fardu ya, yang utama, salat fardu secara hitungan harus tertib kita laksanakan 5 kali. Ya, jangan sampai sholat kita kurang dari 5 kali karena itu memang sudah harga paten yang nggak bisa ditawar ya. Terus kemudian kalau bisa laksanakan dengan jamaah. Kita harus berpikir ya, sholat sendirian itu Allah menghitung hanya 1 pahala. Tapi kalau sholat jamaah kita diberi 27 kali lipat pahalanya. Padahal kalau kita lihat yang kita baca sama, gerakannya sama, jumlah rakaatnya sama, tapi upahnya, pahalanya 27 kali lipat. Maka bisa dimaknai sebenarnya pahala jamaah itu pahala hadiah. Pahala jamaah itu pahala hadiah. Maka kita harus merasa menyesal ketika kita ketinggalan jamaah, karena berarti kita tidak bisa mendapatkan hadiah itu dari Allah. Maka dari itu ketika azan dikumandangkan, bersegeralah kamu datang ke sana untuk ikut sholat jamaah. Kalian harus ingat, azan itu yang memanggil Allah, bukan muadzin yang memanggil. Yang memanggil Allah, hanya panggilan itu yang menyampaikan muadzin. Tapi yang memanggil Allah, siapa Allah? Allah itu yang menciptakan kita, yang memenuhi kebutuhan kita, yang sangat menyayangi kita. Cobalah kita baca betapa Allah sangat menyayangi kita. Kita dalam hidup perlu melihat, kita tidak pernah minta mata pada Allah. Allah tahu betul apa yang kita butuhkan. Allah kasih mata pada kita meski kita tidak memintanya. Ya, dalam hidup ini kita perlu mendengar. Kita tidak pernah minta telinga pada Allah. Allah kasih kita telinga, yang dengan telinga itu kita bisa mendengar. Kita perlu oksigen. Kita tidak pernah minta oksigen pada Allah. Allah memberikan cukup. Kita perlu air. Allah memberikan cukup. Ya, kurang apa Allah ya. Maka ketika Allah memanggil, kita harus sangat takut kalau tidak memenuhi panggilan Allah. Kita datangi panggilan Allah. Allah yang menciptakan kita, yang memberi semua kebutuhan kita, dan yang terakhir tempat kita kembali mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di dunia. Jadi kita harus merasa sangat bersalah ketika Allah memanggil kemudian kita tidak datang. Jadi saya pesankan pada anak-anak, sholat jamaah marilah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu kita berumur pendek. Ini yang perlu kita nasihatkan pada diri kita sendiri. Siapa tahu kita berumur pendek. Meski pendek, kalau sholat kita selalu berjamaah, ini bisa dikatakan umur kita bisa lipat 27 kali dibanding mereka yang tidak biasa jamaah sholat. Kemudian kegiatan yang lain ya, seperti yang kamu tahu di sekolah ada perpustakaan yang kalian bisa sewaktu-waktu membaca buku ya. Tapi karena memang kalian daring dari rumah dan bisa melakukan itu, tapi jangan sampai aktivitas belajar kalian terhenti ya. Budaya literasi ya, untuk senantiasa kita belajar dari sumber belajar yang manapun, yang bagaimanapun harus tetap kalian lakukan ya. Sumber belajar sangat mudah kita mengaksesnya ya. Apa yang mau kita pelajari kita tinggal klik lewat komputer kita, lewat internet, apa itu yang bisa kita akses dari rumah melalui HP kita ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Aisyah, matahari terbit hari ini tidak ada manfaatnya bagiku kecuali bertambah ilmuku dan bertambah ibadahku.
Ini pesan Siti Aisyah ya, radhiyallahu anha, tidak ada manfaatnya matahari terbit hari ini untukku, artinya berumur panjang, tidak ada manfaatnya bagiku kecuali ilmuku bertambah dan ibadahku bertambah. Orang bisa bertambah ibadahnya baik kuantitas maupun kualitas, itu sangat ditentukan dengan bertambahnya pengetahuan yang dia miliki. Ketika seseorang pengetahuannya tetap tidak bertambah, maka hampir bisa dipastikan ibadahnya pun tidak akan bertambah. Maka dari itu kalau kita ingin semakin baik, ya, kalau kita ingin semakin baik, maka setiap hari kita harus belajar. Dengan bertambahnya ilmu kita, maka kualitas ibadah kita akan bertambah, dan insya Allah kuantitas ibadah kita pun akan bertambah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Yang terakhir, himbauan saya, jaga kesehatan, ikuti ya, protokol kesehatan. Kalau tidak terlalu penting, tidak usah kita banyak keluar rumah. Kemudian kalau memang harus keluar rumah, pakai masker, jaga jarak. Ya, secara ilmiah kita berusaha agar kita tidak tertular oleh COVID-19, dan secara rohani kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan diri kita dijaga oleh Allah, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala musibah. Demikian juga keluarga kita mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah, sehat jasmani dan rohani. Kemudian kita marilah mohon bersama-sama kepada Allah, mudah-mudahan COVID-19 yang saat ini melanda negeri ini, Allah secepatnya mengembalikan dalam kondisi normal, dan mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita, umur kita, hidup kita, harta kita, keluarga kita, dan senantiasa diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita bisa bertemu dengan kondisi dan situasi yang lebih baik. Akhirnya, billahi taufiq